Wajib ya. Iya. Wajib. Gitu. Jadi cara mensyukuri yang tiga tadi, ada tiga lagi. 9, 10, 11. Faham hubungannya 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini nikmat yang didapat, ini cara mensyukuri. Nah, itu barangkali bahasanya. Atau cara mensyukuri tadi artinya tuntutan Allah. Kalau bahasa kita begini, masa sih lu kan dua bantu, bisa? Ya? Iya. Yuk kita lihat dulu sini, supaya nampak apa namanya korelasinya. Fa'amman, maka adapun al-yatim saya minum dulu biar bisa jelasin itu lebih luas. Laporannya dulu kali ya. Terus pengukuran dulu ada yang sekalian aja bareng tadi saya mundur biar nggak pengukuhan saja ada yang Kenapa saya dulu ini bahasanya agak kurang? Kenapa? Karena ini saya baru nemu juga bahasan ini di sini. Kalau yang tadi itu sudah pengulangan, saya sudah bahas di tempat lain. Sekarang kita lihat. Kita bantu kerja gitu selesai itu langsung. 6, ini 9. 6 dan 9. Ini banyak yang acara medik. 6, 9. Di 6 yatiman. Di sini al-yatim. Al-yatim ya. Jadi jelas. Ilmu bahasa lagi kan? Alif lam. Nakiroh. Ini namanya makrifah. Ini kalau tidak pakai alif lam namanya nakirah. Oke, mau nggak mau kita masuk bahasa Arab. Kalau ada pakai alif lam, kata benda yang pakai alif lam, maka dia namanya ma'rifah. Apa ma'rifah itu? Sudah jelas. Tertentu. Ini belum jelas. Ini umum. Ini sempit. Ini luas. Dua ini aja kalau kita bahasin 1,5 jam. Hubungkan dengan Quran, gitu loh maksudnya. Iya, bukan bahas teorinya. Teorinya 2 menit kelar. Bagaimana mengaplikasikan ini di dalam Quran? Tadi yatiman tidak pakai alif lam. Berarti dia nakirah. Luas. Jadi kalau demikian itu tadi terus menerus lagi. Dorek. Kan kalau di Indonesia sekarang jadi sedang perbincangan. Sampai umur berapa seseorang disebut anak? Betul kan? Lagi dibahas kan?
Sampai umur berapa seseorang disebut anak yatim? Yang artian yang harus mendapatkan perlindungan, yang harus mendapatkan santunan. Kalau nggak ada batasan, saya yatim piatu ada. Tapi ibu nggak pernah minta saya daftar. Jika ada santunan anak yatim, Malah jadi donatur. ya, paham nggak maksudnya? Paham maksud yatiman ayat 6 tadi? Itu bukan hanya yatim Nabi sebagai anak yatim, bukan. Nabi sendirian di Gua Hira, Nabi berini sendiri. Maka tadi menggunakan bentuk mudhari, itu yang indah sebenarnya. Ini luar biasa. Saya berharap mudah-mudahan ini dapat ini. Sehingga kita melihat ayat-ayat itu berhubungan Allah menjumpai Nabi bukan sebagai hanya seorang anak yatim. Ini seorang anak yatim atau anak yatim yang sudah jelas dalam masa keyatimannya. Kalau misalnya anak yatim itu dari umur 0 sampai umur 20 tahun, ini sampai sini. Tapi kalau yang yatiman tadi, yatim dalam segala-galanya. Tapi di saat yatim ada Allah yang awal. Faham bedanya ini? Kamu dulu dalam keyatiman yang belum jelas, dalam kondisi umum luas pengertian yatimnya. Dalam keluasan dan tidak pengertian itu Allah siap awal. Betapa luasnya. Allah cuma minta kamu ketika kamu bertemu anak yatim sudah tertentu kan? Nah, paham maksudnya? Allah berikan kamu banyak, Allah minta kamu hanya sedikit. Apa di sini? Bukan nyantunin dulu. Pertama yang dibutuhkan oleh anak itu bukan sekedar uang. Coba kita lihat. Takhar. Ini kata kohar. Terus yang ibu kata ya kohar. Apa tadi ya kohar? Maha perkasa. Sehingga diterjemahkan ini fala takhar, maka janganlah engkau bersikap perkasa. Terjemahan harfiahnya begitu. Maka janganlah engkau bersikap perkasa. Dihalusin. Janganlah engkau semena. Paham? Ya? Jadi ketika nanti Nabi, berarti kan ini permintaan Allah kepada Nabi awalnya, tapi berlaku bagi kita semua. Fa'ammal yatim, maka adapun terhadap anak yatim, jelas di sini. Setahu saya tidak ada yang menerjemahkan yatim, tapi melainkan di sini anak yatim, karena yatimnya pakai al. Fa'amma, maka adapun al yatim terhadap anak yatim, fala, maka janganlah engkau di sini awalnya Nabi Muhammad takhar, semena-mena. Mengapa tidak boleh semena-mena ke anak yatim? Karena ketika engkau yatiman, Allah awal. Paham? Apa yang kita terima dari Allah, kita sesuai dengan kapasitas kita berlakukan bagi orang lain. Paham? Yang kita dapat dari Allah distribusikan untuk orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Jelas hubungannya ayat 6 dan 9. Berarti nanti 7 berhubungannya dengan 10, 8, 11. Buat begini. Frame-nya udah dapat.
3 ayat 6, 7, 8 menjelaskan tentang sebagian kecil nikmat besar. Paham ya? Sebagian kecil nikmat besar Allah berikan kepada Nabi. Sementara 9, 10, 11 adalah tuntutan Allah kepada Nabi berkaitan dengan 3 hal yang diberikan. Kalau ini adalah nikmat, oke, kita buat urutannya dulu biar ini. Enam, 7, 8, 9, 10, 11. Kita buat judul ini. Kalau ini disebut dengan nikmat, maka inilah cara bersyukur. Faham? Itu dia. 3 nikmat, 3 cara bersyukur. Jadi ini salah satu bentuk syukur yang Allah perintahkan kepada Nabi. Satu dulu. Belum lagi kalau kita, mengapa yang pertama disebut di sini terhadap anak yatim fala takhar? Bukan santunilah. Fala takhar, maka janganlah tak engkau. Ini huruf rohnya mati karena ada la. Maka la di sini namanya nahiyah. Nahiyah. Nahiyah kita nehi. Kan la ada 2. La selalu ada 2, ada berarti tidak, ada berarti jangan. Yang tidak namanya la nafiyah. Ini namanya nafiyah. Tahu nama dulu jadilah. Fa'ammal yatim, maka pakai fa juga di sini, bukan semua. Jadi kalau diartikan antara nikmat dan syukur, ketika dapat nikmat jangan lama-lama. Syukur. Apa alasannya? Di sini pakai fa kok, bukan pakai semua. Fa'ammal yatim, dan maka terhadap anak yatim fala taqhar, maka janganlah engkau bersikap semena-mena. Janganlah engkau qahar tadi perkasa, bersikap perkasa sehingga yang yatim terasa dhaif, ya, akan merasa dirinya lemah karena ada yang perkasa. Menimbulkan rasa sama itu dulu penting, ya, menimbulkan rasa sama itu supaya jangan takhar ini, supaya menimbulkan rasa sama, tidak ada yang merasa lebih tinggi dan lebih rendah. Fahim? Selang 3 nikmat berkaitan, 3 ayat berkaitan dengan nikmat, dijawab dengan 3 ayat berkaitan dengan syukur.
Ayat 6 dijawab oleh ayat 9, 7, 10, 8, 11. Fa'ammal yatima fala taqhar Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Lagi. Mas ini nih, masih main angka-angka di sini. Karena hakikat surat ini ada di sini. Saya berharap mudah-mudahan ibu ketika disebut surat Al-Duha, kesan ini harus dapat, harus mengedepan. Ya, harus mengedepan kesan ini. Sekarang saya balik. Mengapa kita harus ayat 9? Kita balik lagi. Supaya muncul ayat 6, betul? Balik. Mengapa kita harus bersyukur supaya dapat tambahan nih? Atau dibalik. Kalau kita ingin awal, maka jangan. Nah, itu banyak sekali bahasa yang bisa kita buat. Kalau ingin awal, jangan takhar. Nah, itu saja kalau kita bahas itu aja. Kalau ingin awal jangan takhar 1 jam setengah itu bahasanya. Dalam artian yang luas. Ada orang yang suka dengan orang yang semena-mena. Parkir mobil pas di depan pintu pagar orang, saya nggak bisa masuk. Untung JP di samping tuh. Gua bocorin juga. Tapi zolim saya kalau saya bocorin. Tapi kan dia ganggu saya. Oh, dia nggak tahu kan. Tapi kan pagar dia. Ini motor saya taruh aja di batas motor dia. Mobil saya taruh di batas motor. Banyak kan semena-mena. Ada yang suka orang melindungi, ada orang melindungi orang semena-mena. Hak hukum dari Allah, hukum manusia sama pada dasarnya. Kalau kita bersyukur ditambah sama Allah, kalau kita bertambah baik dengan orang, pasti akan dapat tambahan. Jadi ini dia. Supaya dapat awal jangan ulang. Supaya dapat awal jangan takhar. Oke. Kesimpulan hari ini. Quote hari ini. Ya, quote today. Supaya dapat awal jangan takhar. Jangan fala takhar lagi, 2 kali jangan. Ya. Jangan fala takhar, 2 kali jangan nanti. Jangan takhar. Jadi la-nya kita bahasa Indonesia kan, biar orang paham. Ya? Enggak usah, kita singkat saja. Siapa yang menginginkan awal, jangan takhar. Udah. Kata-kata hari ini. Itu apa tuh artinya? Nah, ngaji makanya jawabannya. Ikut hari Sabtu. Ingin dilindungi, jangan semena-mena. Nah, itu bahasa sederhananya. Buat lagi nanti bahasa sederhana. Ingin dilindungi, jangan semena-mena. Baik hablum minallah maupun hablum minan. Sudah, kalau kita sudah tidak bersikap semena-mena, kita selalu bersikap setara. Bahkan kalau tertentu dalam kita merendah, ya, dalam hal-hal tertentu kita merendah, kita akan mendapatkan awal itu. Petuah kami yang dari rantau cuma 1.
sebelum merantau, jadilah batang singkong. Mau merantau kemana saja silakan, jadilah batang singkong. Mau ke Jakarta, mau ke Malaysia silakan. Tapi jadilah batang singkong. Dilemparin ke hutan aja nunggu. Dilemparin ke hutan aja nunggu. Paham gak? Dia bisa menyatu dengan lingkungan. Dia bisa tumbuh di lingkungan mana. Apa artinya itu? Fala takhar kan? Akan mendapatkan perlindungan. Trik saya pertama kuliah di Pekanbaru supaya dapat kos-kosan, gimana caranya? Kalau orang langsung nyari tempat, ada yang tinggalin dulu, terus cari jalan kemana-mana. Kalau saya enggak, tinggal di masjid, ikut berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya. Ditanya sama takmirnya, maaf ya, saya kasih lihat dari zuhur tadi tinggal di mana? Belum punya tempat tinggal kan? Dari mana? Dari Rengat. Tujuan sini apa? Mau daftar kuliah. Karena saya tahu YN juga belum tahu, persyaratannya juga belum tahu. Kan dulu beda. Sekarang di mana ininya, apa persyaratan semuanya udah lengkap dari kampung kan? Ini kita di situ baru dicari. Oh, YN ke sini nanti lah. Terus sekarang mau tinggal di mana? Nggak tahu nih Pak, mau nyari kontrakan kali Pak. Ya udah kalau gitu, ente temenin saja Marco dulu di sini berdua, biar ada lapangan tempat gede. 6 bulan saya di masjid, gratis, kasih makan lagi. Iya, malah dapat duit lagi, bantuin jangan jadi azan, jadi imam. Baik. Gitu. Segalanya harus tahu caranya. Oke, luar biasa begini. Sudah bertambahkan wawasan tentang Ad-Duha. Dan saya berharap nanti ketika disebut Ad-Duha, siapapun yang menyebut Ad-Duha, kita mendengar surah Ad-Duha, kita langsung dapat satu yang paling duluan muncul. Ya? Silakan, apa nanti dari semua cerita ini, apa yang paling muncul di dalam pikiran kita? Sama seperti yang sebut tadi, kalau disebut surah Al-Fil pasti tentang Abraham, betul? Ingin melanjutkan Ka'bah, gitu. Nah begitu disebut Ad-Duha, satu, ingin awal jangan takhar, ya. Sampai insyaallah. Dan tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.